psikotropika dan bahan-bahan lainnya, adiktif lainnya. Narkotika itu bahan yang berasal dari 3 jenis tanaman. Narkotika itu 3 jenis tanaman. Yang pertama candu, kokain, dan ganja. Candu yang paling kecil itu ada di mana? Di rokok. Pintar. Yang paling kecil itu di rokok. Kalau kita mau lihat semua, saya yakin karena saya biasa lihat anak-anak SMP di Pemerintah. Siap. Iya, artinya ini anak SMP semua ya? Ada semua. Nah, SMP SMA banyak saya lihat teman-teman yang sudah merokok toh. Itu pertama cuma coba itu. Nah, bahan candu itu pelan tapi pasti akan membuat ketergantungan karena efeknya salah satunya relaksasi. Jadi bikin sesuatu yang membuat kita bisa lebih paham. Kalau bisa bikin yang ada di sini salah satu nanti bisa menggantikan om dokter ini duduk di depan kasih ceramah di sekolahnya masing-masing. Narkoba itu begini. Nanti saya punya materi. Tapi pahami dulu, ya. Narkoba jenis ini atau daun ini dia mempunyai bahaya 10 kali lipat di atas ganja dan kokain. Jadi di daun ini sangat berbahaya. Ini ditemukan di daerah Pontianak atau Kalimantan. Kenapa dibilang sangat berbahaya? Karena dia bisa bikin efek halusinogen atau halusinasi sampai kejang-kejang kalau dikonsumsi berlebihan, dan bisa menyebabkan apa yang terakhir, kalau orang sudah sakau, sudah kayak orang kayak sudah mau mati, saya mau mati, mana barangnya kan, apa itu biasa bisa sampai kematian. Saya dari SMA Negeri 1 Banawa Tengah. Sebelumnya saya berterima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya Pak ingin bertanya, apakah dalam kandungan teh dan kopi itu ada kandungan narkobanya? Karena kan kopi dan teh itu kan bersifat candu dia. Pertanyaan saya selanjutnya, bagaimana sikap kita ketika kita berada di lingkungan teman-teman yang memakai narkoba? Sikap kita, bagaimana kita memprovokasi dia untuk segera stop dengan untuk memakai narkoba? Ketika seorang itu memakai minuman keras, apakah itu akan berdampak ke memakai narkoba? Ya, mungkin itu sekian dari saya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aulia Rahma, saya dari SMA Negeri 1 Banawa. Pertanyaan saya, apabila ada seorang ibu yang kecanduan narkoba dan dia mengandung, apakah akan berdampak pada bayi yang dia kandung? Seperti itu. Tips untuk mendekatkan diri, bagaimana caranya merangkum teman-teman kita yang mungkin sudah kecanduan merokok, minuman keras, bahkan sampai narkoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivan Fai, saya dari Sekolah SMK Negeri 1 Banawa. Baik, terima kasih. Begini Pak, saya bertanya kenapa sih untuk orang yang kecanduan memakai narkoba, alasannya seperti apa begitu? Maksudnya seperti ini, kenapa dia selalu memakai narkoba tapi cuma untuk kesenangan sendiri? Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia, saya dari SMA Negeri 1 Banawa Tengah. Sebelumnya saya mohon maaf apabila pertanyaan saya melenceng atau lancang, tapi pertanyaan saya seperti ini. Bagaimana kalau di dalam keluarga dokter atau anak dokter sendiri menggunakan narkoba? Apa tanggapan dokter terhadap anak dokter yang menggunakan narkoba tersebut? Ya. Dan sejak kapan obat bius yang digunakan di rumah sakit itu dihentikan? Seperti yang dijelaskan dokter tadi, sudah tidak digunakan karena ada beberapa faktor yang mendukung untuk tidak menggunakan obat bius tersebut lagi. Namanya katarak, ya. Sejak kapan katarak tidak digunakan? Ini mempertanyakan satu hal lagi, bagaimana ciri-ciri pengguna narkoba, Pak? Ciri-ciri orang yang menggunakan narkoba. Ciri-ciri pengguna narkoba. Iya. Apakah dari pemakai sabu-sabu, kokain, serta narkoba lainnya ada ciri-ciri tersendiri
tersendiri, seperti ciri-ciri orang yang memakai sabu-sabu seperti ini, kokain seperti ini. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Saya dari SMP 1 Banawa. Pertanyaan saya adalah, mengapa orang setelah menggunakan narkoba pipinya tidak berisi, bahkan tulang pipinya itu sampai kelihatan? Pertanyaan kedua, sejak kapan narkoba itu ada? Oke. SMP Endang Banawa. Dok, saya mau tanya, organ tubuh apa saja yang terganggu ketika kita sudah mengkonsumsi narkoba? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Maulida, saya di sini Kasih. Langsung bagaimana kita tahu biar dia pengguna gitu. Kan dari ciri-cirinya tidak pengguna, ternyata pas melihat tiba dapat langsung kaget. Oke, terima kasih. Ya. Perkenalkan, nama saya Novia Triasi, saya dari SMK Negeri 2 Banawa. Baik, pertanyaan saya, kenapa remaja atau generasi muda yang menjadi sasaran penggunaan narkoba? Yang kedua, bagaimana cara kita untuk menghentikan peredaran narkoba? Perkenalkan, nama saya Muhammad Salfahril Sumardin. Ya. Asal saya dari Kampung Besar, asal sekolah dari Madrasah Aliyah Darul Malim. Adapun pertanyaan saya yaitu seperti yang dijelaskan oleh Ibu Rugaya tadi tentang narkoba jenis baru. Salah satunya adalah NPS atau New Psychoactive Substance. Pertanyaan saya, apa saja contoh dari narkoba jenis NPS tersebut? Ya. Selain direhabilitasi, apakah ada cara lain untuk merangkul teman yang sudah kecanduan narkoba? Selain apa? Selain direhabilitasi. Rehab. Ya. Apakah kandungan kafein dalam teh dan kopi itu mengandung narkoba? Kafein itu masuk, kan tadi saya sudah bilang, toh narkoba itu terdiri dari 3 suku kata: narkotika, dan zat berbahaya lainnya. Kafein itu masuk di zat berbahaya lainnya, saya. Yang butuh pengawasan, semakin banyak kita minum kafein, efeknya itu relaksasi, akan membuat kecanduan. Kecanduannya dia bukan seperti orang pemakaian narkoba pada umumnya. Ini paham baik-baik. Semua yang kecanduan akan berhenti karena 3 hal. 1, kesadaran sendiri. 2, dipaksa berhenti. Entah karena hukum, entah karena penyakit. Kemudian ibu mengandung yang pakai narkoba, apakah berdampak pada bayi yang dikandungnya? Efek langsung dari narkoba itu kecil kemungkinannya ke bayi itu. Tapi efek dari psikologi ibu itulah yang berdampak sama bayi ini. Paham? Contoh, gaya hidupnya ibunya, gaya hidup langsung dibawa kena. Siapa tadi yang tanya ciri-ciri memakai narkoba? Nah, langsung bawa kena. Orang yang pakai narkoba pasti malas mandi, malas makan, makannya tidak teratur, otomatis dia jadi bumil kek. Bumil kek yang kurus. Kan kalau orang kurus itu tanda-tandanya orang kurang Makan. gizi. Kalau jangankan ini kan masuk narkoba itu kafein, merokok itu masuk semua. Semua pasti berdampak sama janin. Salah satunya keguguran, 2 prematur, 3 Stunting. stunting, stunting, kurang gizi, 4 Kematian. kematian, 5 saya terus kok ini. Tapi kau jawab yang itu. 5 bayinya bisa Cacat. Kebanyakan dari fakta yang ada, kalau orang yang sudah mengonsumsi alkohol atau minuman keras itu biasanya itu sangat banyak juga dia menggunakan narkoba. Itu kebanyakan yang kita lihat di masyarakat. Ada tidak teman-teman adik sekalian yang seperti itu?
tikus, suka gue, nah itu stop biasa gas coba teman di situ. Mulai lagi ada teman yang satu, lihat ini di bawah apa, sabu, coba isap-isap, 1 kali isap, 2 kali, 3 kali, lama-lama ketagihan dia, kecanduan, dia cari terus itu barang, dia cari lagi temannya, di mana itu mau dapat, kendati pun dia tidak ada uang atau tidak ada dikasih uang dari orang tua, dia pasti berusaha untuk sampai dapat uang biar bisa beli itu barang. Itu tadi, kita tidak boleh juga langsung menjauhi atau menjudge teman kita, kau ini salah, kau ini nggak boleh, kau tidak boleh langsung, kau tidak boleh menggunakan ini. Jangan, kita ambil pelan-pelan, kita masuki, kita berusaha seperti yang saya bilang tadi, berusaha dulu memahami masalah apa yang ada, kira-kira faktor utamanya apa yang menyebabkan dia bisa sampai coba-coba ke sini. Apakah dari faktor keluarganya, dari kurangnya kasih sayang atau perhatian dari keluarga, atau dari ada masalah dengan teman sekitar, atau ingin dia dianggap hebat, ini saya hebat karena saya menggunakan ini, ya seperti itu ya.